يا رب صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada. Ya, kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita sudah masuk kepada Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, masih dalam Kitabul Ilmi. Oke. Kalau di kitab saya tepatnya pada halaman 217 ya. Langsung saja ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-babus sadisu ya, bab yang ke-6 ini membahas fi afatil ilmi, terkait dengan ya, bahaya ilmu pengetahuan, wa bayani alamati ulama'il akhirati wal ulama'is su, dan penjelasan tentang tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su, ulama yang tidak benar. Jadi yang akan beliau titik fokuskan pembahasan pada bab yang ke-6 ini adalah terkait dengan bahaya ilmu pengetahuan. Kemudian orang yang berilmu pengetahuan dalam hal ini adalah para ulama. Akan dijelaskan di sini oleh beliau terkait tanda-tandanya, mana ulama yang benar, mana ulama yang tidak benar. Oke. Qad dzakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama. Jadi kata beliau, sungguh telah kita sebutkan ya, kita telah membahas ma warada ya, apa yang datang ya, nas yang menjelaskan min fadailil ilmi, terkait dengan fadilah-fadilah atau keistimewaan-keistimewaan ilmu pengetahuan, wal ulama, begitu juga keistimewaan-keistimewaan para ulama. Nah, wa qad warada fil ulama issu ya tasdidatun 'azimatun dallat ala annahum asyaddul khalqi adaban yaumal qiyamati. Wa qad warada, dan sungguh kata beliau telah warid juga, artinya telah ada juga nas ya, fil ulama'i, yang membahas terkait dengan ulama-ulama as-su'i, ulama-ulama buruk ya, ulama-ulama yang tidak benar, tasdidatun ya, nas-nas yang sangat keras, azimatun yang sangat besar, dallat ala annahum, yang menunjuk atas bahwasanya mereka itu asyaddul khalqi, ya paling kerasnya makhluk, adaban, adabnya nanti, yaumal kiamati, di hari kiamat. Wal iyadu billah, semoga kita tidak termasuk daripada al ulama usu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Faminal muhimmatil azimati ya. Nah, termasuk al muhimmati ya, pembahasan yang penting, al azimati yang sangat besar. Apa dia? Ma'rifatul alamati, yaitu mengetahui tanda-tanda al fariqati baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirah ya, yang membedakan ya, antara ulama dunia dan ulama akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, ya ini adalah pembahasan yang sangat penting, yang luar biasa sekali, yang memang harus kita ketahui perbedaan mana ulama dunia dan mana ulama akhirat. Nah, wa na'ni bi ulama'id dunya. Nah, yang kami maksudkan kata beliau dengan ulama dunia di sini adalah al ulama usu'ah, yaitu ulama su, ulama yang buruk, ulama yang tidak benar. Jadi pada pembahasan yang sebelum-sebelumnya ada juga istilah yang beliau pakai terkait dengan ulama dunia. Dalam hal pembahasan yang lalu itu, ulama dunia yang dimaksud adalah ulama yang berkecimpung di masalah-masalah keagamaan yang berhubungan dengan keduniaan. Bukan istilah itu yang beliau maksud di sini. Di sini justru ulama yang betul-betul tidak benar, betul-betul su. Nah, alladzina qasduhum, nah beliau akan jelaskan lebih jauh yang mana qasduhum, tujuan mereka ini ulama su, yang dimaksud oleh beliau di sini minal ilmi, daripada ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya yang dia kuasai, at-tana'umu bid dunya, yaitu at-tana'umu, kenikmatan dunia. Jadi tujuan dia dalam ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya, yang diajarkan kepada orang, yang dia sampaikan kepada orang, itu tujuannya adalah tujuan agar meraup kenikmatan dunia. Itulah yang dimaksud oleh beliau ulama usu di sini. Nah, selain itu
wat tawassulu ilal jah, dan dia jadikan ilmu itu sebagai tawassul, sarana untuk sampai ilal jahi, kepada pangkat, wal manzilah, dan kepada posisi status di tengah masyarakat, inda ahliha, di sisi ahlinya, artinya di sisi orang-orang yang punya pangkat, di sisi orang-orang yang punya status, dalam hal ini seperti misalnya pemerintah dan lain sebagainya. Jadi ilmu pengetahuan yang mereka miliki itu mereka gunakan sebagai alat untuk sampai kepada apa yang mereka inginkan, yaitu pangkat dan jabatan misalnya, ataukah ya posisi di tengah-tengah masyarakat, di tengah orang, ingin terpandang dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati, sesungguhnya yang paling kerasnya manusia azabnya di hari kiamat nanti adalah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yaitu seorang yang alim, seorang yang berilmu, ulama, lam yanfa'hu, yang Allah tidak manfaatkan kepada dia bi'ilmihi, akan ilmunya. Artinya Allah itu tidak manfaatkan ilmu yang dia ketahui untuk diri orang itu, untuk diri orang alim tersebut. Tidak ada gunanya, tidak ada asarnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, artinya orang alim yang beginilah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini paling kerasnya azabnya di hari kemudian. Waliyadzubillah. Wa yurwa anhu, dan diriwayatkan juga satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau pernah juga bersabda. Apa kata beliau? La yakunul mar'u aliman, tiadalah manusia itu alim hatta yakuna bi ilmihi amilan, sampai adanya dia terhadap ilmunya itu mengamalkan. Jadi sepanjang orang itu mengamalkan ilmu pengetahuan yang dia ketahui, maka dia layak disebut sebagai seorang alim. Tetapi ketika dia tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya, maka la yakunu aliman, dia tidak dianggap sebagai orang yang alim. Jadi kealiman seseorang atau gelar seorang itu erat kaitannya dengan pengamalan terhadap ilmu pengetahuan orang tersebut. Wa qala aidan, dan beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, al ilmu ilmani, ilmu itu kata beliau ilmani ada dua, ya. Ilmun alal lisan, fadzalika hujjatullah taala ala ibni Adam. Satu, ilmu alal lisan, ke atas lisan, ilmu yang ada di lisan saja, yang berkaitan dengan retorika saja, yang berkaitan dengan kefasihan saja. Nah, fadzalika, maka ilmu yang seperti ini hujjatullah taala ala ibni Adam, itu adalah hujahnya Allah subhanahu wa taala, ya Allah akan permasalahkan nanti, itu maksudnya di kemudian hari, ala ibni Adam, ke atas anak cucunya Adam yang memiliki jenis ilmu yang seperti ini. Apa dia? Ya, ilmu yang hanya di lisan saja tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Hebat berkata-kata, hebat dalam menyampaikan, tetapi kemudian asarnya di dalam hati yang melahirkan pengamalan itu tidak ada. Nah, yang seperti ini akan dipermasalahkan, akan dihujah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Nah, yang kedua adalah wa ilmun fil qalbi, dan ada ilmu yang di dalam hati. Fadzalika ilmun nafi'. Nah, demikian ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul-betul merasuk ke dalam hati, kemudian membuat melahirkan, menjadikan anggota tubuh ini mengimplementasikan apa yang menjadi tuntutan ilmu tersebut. Itulah yang disebut dengan ilmu an-nafi', yang bermanfaat, bukan ilmu lisan. Oke. Wa qala aidan, dan berkata juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zamani, akan ada nanti di akhir zaman, mendekati hari kiamat, ubadun juhalun, orang-orang yang ahli ibadah yang jahil, yang tidak ada pengetahuannya terhadap peribadatan yang dia lakukan. Dia beribadah serampangan begitu saja, sesuai nafsu, sesuai selera. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa ulama fusakun, dan ulama-ulama yang fasik. Di akhir zaman, sebagai tanda bahwa akan terjadinya hari kiamat, akan muncul dua jenis orang yang begini, akan banyak nanti. Pertama, dia abid, ahli beribadah, gigi beribadah, tetapi kosong dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, alim, hebat berbicara, masalahnya dia adalah fasik, berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang bertolak belakang dengan apa yang dia ketahui, dengan apa yang dia sampaikan kepada orang-orang. Nah, ini akan muncul nanti di kemudian hari. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, dan berkata juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan kalian mempelajari ilmu pengetahuan litubahu bihil ulama, untuk kalian berbangga-bangga bihi dengannya ilmu pengetahuan tersebut, al ulama dengan para ulama yang lain. Jadi larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempelajari ilmu agama, tujuan kita agar supaya kita bersaingan dengan para ulama. Tidak boleh ilmu pengetahuan itu dipelajari lillah, bukan untuk menyaingi orang, untuk menyaingi para ulama, orang-orang yang hebat. Jangan seperti itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walitumaru bihi sufaha, dan jangan juga kalian mempelajari ilmu pengetahuan untuk membodoh-bodohi dengan ilmu pengetahuan tersebut orang-orang bodoh, orang-orang awam. Kita belajar ilmu pengetahuan supaya kita bodoh-bodohi orang, kurang lebih seperti itu. Itu juga tidak dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walitasrifu wujuhan nasi ilaikum, dan untuk kalian palingkan wajahnya orang-orang kepada kalian. Artinya agar supaya orang itu kemudian berbondong-bondong kepada kita, mengagumi kita, bersimpati kepada kita, mendukung kita dan lain sebagainya. Tujuannya hanya itu semata, bukan lillahi ta'ala. Tolong jangan seperti itu, bahasa maupun dibalik larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Faman fa'ala dzalika, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan yang demikian itu, fahuwa finnari, maka dia berada di dalam neraka. Wal iyadu billah, semua wal iyadu billah. Jadi itulah ya tiga tujuan dibalik ilmu pengetahuan yang dituntut yang tidak dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, belajar ilmu untuk melawan para ulama. Kedua, belajar ilmu untuk membodohi orang-orang lain. Ketiga, belajar ilmu pengetahuan untuk dikagumi, untuk dituakan, untuk kemudian difanskan, untuk kemudian didewa-dewakan dan seterusnya. Jangan seperti itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman indahu, ya, siapa yang menyembunyikan ilmu pengetahuan yang ada di sisinya, dia tidak mau ajarkan ketika ada orang yang meminta untuk diajarkan misalnya, maka aljamahullahu, Allah akan kekang dia, bili jamin dengan kekang minarin, daripada api neraka. Ini hadis memberitahukan kepada kita bahwa terkait dengan ilmu pengetahuan itu, ketika sudah layak untuk dikeluarkan, ada orang yang meminta, ada orang yang mau belajar dan dia layak untuk menerima pelajaran dari ilmu kita, maka sampaikan, jangan ditahan. Jangan karena melihat orang itu misalnya kita tidak ada keuntungan ketika menyampaikan ilmu pengetahuan itu kepada dia, lantas kemudian kita tidak ajarkan, kita sembunyikan. Nah, yang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak akan dikekang di hari kemudian di dalam neraka. Oke, wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ana min ghairi dajjali, aku min ghairi dajjal, dari yang selain dajjal, akhwafu alaikum, paling aku takutkan ke atas kalian, minad dajjali, daripada dajjal itu sendiri. Artinya ada sesuatu yang aku khawatirkan terjadi pada kalian, yang mana itu lebih aku takutkan daripada dajjal itu sendiri. Nah, fakila, kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bertanya, wa madzaka, apa itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal a'immatil mudillin, yaitu ulama-ulama yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin, imam-imam yang dolal, yang menjerumuskan umat kepada kesesatan, kurang lebih seperti itu. Itulah yang sangat ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi dajjal, wal iyad billah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man izdada ilman, siapa orang yang bertambah ilmu pengetahuannya, walam yazdad hudan, dan tetapi tidak bertambah hidayahnya, ya, tuntunannya tidak bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bertambah ia dari Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan kejauhan. Jadi semakin ilmu bertambah tetapi tertuntun kepada jalan yang benar karena ilmu itu tidak ada, tidak bertambah, ya, malah mungkin jauh daripada tuntutan ilmu pengetahuan yang bertambah itu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
lam yazdad, orang yang seperti ini tidak akan bertambah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh, bukan malah semakin dekat, tidak, tetapi justru semakin jauh. Waliyadzubillah. Wa qala Isa alaihissalam, dan pernah berkata Nabiullah Isa alaihissalam, apa kata beliau? Ila mata tasifuna tariqa lil mudlijina wa antum muqimuna ma'al mutahayyirin. Ya, sampai kapan ya kalian menggambarkan, kalian mensifatkan at-tariqa, ya, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lil mudlijin, ya, kepada orang-orang yang salik, ya, ilallah, yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum, dalam keadaan kalian muqimuna, itu berdiam diri ma'al mutahayyirin, bersama dengan orang-orang yang kebingungan. Jadi kata Nabiullah Isa alaihissalam, sampai kapan kalian itu mengatakan, menyampaikan kepada orang-orang bahwa jalan menuju Allah itu ada pada orang-orang yang salik, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang betul-betul ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan itu kepada orang-orang bahwa kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya harus salik ilallah, harus teladani mereka orang-orang sufi dan orang-orang zuhad misalnya. Tetapi nah ini masalahnya, wa antum muqimuna ma'al mutahayyirin, dalam keadaan kalian sendiri itu diam bersama dengan orang-orang yang kebingungan, dalam artian orang-orang yang tidak tentu arah. Jadi kita suruh orang lain, kita gambarkan kepada orang lain bahwa untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala kita harus suluk, kita harus riadoh misalnya, kita harus berhalakul karimah dan sedangkan kita sendiri tidak melakukan itu, tidak melakukan suluk itu. Kita hanya sampaikan kepada orang seperti itu, tapi kita sendiri kebingungan ma'al mutahayyirin, bersama orang-orang yang tidak suluk ilallah, yang tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan, kata Nabiullah Isa alaihissalam, dalam artian janganlah seperti itu. Itu kurang lebih maksud daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika kita mengatakan bahwa cara menuju Allah adalah dengan salik misalnya seperti itu, maka kita harus seperti itu. Kita juga harus salik. Nah, kemudian kita sampaikan kepada orang caranya adalah seperti ini. Ini tidak, justru perbuatan itu tidak berbanding lurus dengan perkataan. Waliyadzubillah. Fahada, nah, kata Imam Al-Ghazali, fahada ini wa ghairuhu, yang selain daripada ini, ya, yang disebutkan hadis di atas tadi, minal akhbari, dari beberapa riwayat akhbar, ya dulu, ini menjadi dalil atau menunjukkan ala azimi khataril ilmi, atas besarnya, luar biasanya bahayanya yang namanya ilmu pengetahuan. Hadis-hadis yang sudah dipaparkan tadi ini mengindikasikan, menunjukkan, mengarahkan kita kepada satu kesimpulan betapa yang namanya ilmu pengetahuan itu banyak bahayanya, luar biasa sekali bahayanya. Wa annal alimah, dan bahwasanya sesungguhnya seorang alim itu imma muta'arridun lihalakil abadi, entah dia tampil untuk kebinasaan yang abadi, au li sa'adatil abadi, ataukah untuk kebahagiaan yang abadi. Seorang yang alim, seorang yang berilmu, pada dasarnya itu berada pada dua jalan yang ada di depannya. Entah dia jalan melewati yang menuju kepada kebinasaan yang abadi, ataukah dia menuju jalan yang mengantarkan dia kepada kebahagiaan abadi. Dalam hal ini adalah, satunya adalah ulama-ulama atau alim, orang alim atau ulama-ulama su, satunya tentunya adalah ulama-ulama al-akhirah. Nah, itu bahaya daripada ilmu pengetahuan yang bisa saja menjadi bumerang kepada orang yang punya ilmu pengetahuan itu sendiri. Wa annahu bil khawdi fil ilmi, ya. Wa annahu, dan sesungguhnya dia bil khawdi fil ilmi, dengan menjermuskan diri kepada ilmu pengetahuan, qad hurrimas salamata, terkadang dia diharamkan kepadanya apa? Keselamatan. Ya, ketika dia menjermuskan diri, terjun di bidang masalah, di bidang keilmuan, ya, keilmuan agama seperti itu, ketika dia belajar ilmu pengetahuan agama, terkadang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, haram bagi dia keselamatan, tidak selamat dia, celaka dia, illam yudrikis sa'adata, apabila dia tidak menjangkau, dia tidak mengejar apa dia as-sa'adata, kebahagiaan itu sendiri. Jadi terpulang kepada orang alim itu sendiri, ya. Maukah dia menjangkau kebahagiaan dengan cara dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya,
dia berusaha untuk menjadi orang yang termasuk ulamaul akhirah, ataukah dia biarkan dirinya terjerumus, digoda oleh nafsu keduniaan dan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan itu sebagai sarana. Waliyadzubillah, semua waliyadzubillah. Semoga kita semua tidak termasuk daripada ulama usuk di sini. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Nah, saya rasa itu saja dulu yang bisa kita paparkan pada pertemuan kali ini. Nanti kita sambung pada pembahasan berikutnya, amal asaru, yang membahas tentang asarus sahabah terkait dengan dalil-dalil dari para sahabat yang akan menjelaskan tentang bahaya ilmu pengetahuan itu dan menjelaskan tentang ulama dunia dan juga ulama akhirat. Hada wabillahi taufik, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم